Salam semesta. Ketemu lagi dengan Master Ong di sini. Kita akan bahas tentang ramalan shio ya, kali ini untuk shio babi ya. Shio babi tahun depan memang termasuk shio yang ciong ya. Sebagaimana sudah Master Ong jelaskan di video tentang ciong. Ciong artinya tidak selaras atau bertentangan dengan shio yang berkuasa. Nah, shio babi itu ciongnya di ciong jodoh atau keharmonisan ya. Nah, seperti biasa sebelum Master Ong mulai bahas tentang ramalan, silakan melakukan like, share, komen, dan subscribe, serta menyalakan tombol loncengnya sehingga bisa menerima pemberitahuan setiap kali Master Ong mengupload video baru ke channel Master Ong. Terima kasih bagi yang sudah terus mendukung channel ini ya. Bagi yang ingin menjoin sebagai anggota, fans, atau join membership dari YouTube Master Ong, silakan tekan tombol join di samping subscribe, serta juga bisa memberikan support berupa super thanks yang ada tanda dolar ya. Silakan ya bagi yang ingin. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam pembahasan tentang shio babi. Bagaimana sih keadaan shio babi di tahun 2025 ya? Shio babi yang ciong paling berat itu adalah di ciong jodohnya. Kita bahas dulu ya sekarang tentang keuangan shio babi. Bagaimana keuangan shio babi? Nah, shio babi kita bahas dulu keuangan dari segi pengusaha atau orang yang punya usaha atau wira swasta ya. Nah, awal tahun sampai pertengahan tahun itu kurang begitu menjanjikan ya. Jadi ada penurunan omset ya. Jadi sampai pertengahan tahun itu agak sulit sekali buat sahabat Master Ong yang bersio babi di dalam dunia usaha ya. Ada penurunan omset yang drastis ya. Ada kegagalan produk gitu ya. Kemudian ada kerugian produk yang harus ditarik dari persoalan dari pasaran, dan juga ada persoalan hukum yang berkaitan ya. Jadi ada usaha yang ditunda, ada masalah hukum, ada omset menurun, ada produk yang gagal ya, mungkin produknya itu mengalami satu masalah sehingga menarik masalah ini menjadi masalah hukum gitu ya. Jadi ada tuntutan dari pihak lain ya yang mengakibatkan ya tentu saja terganggunya jalan usaha gitu ya, dan ini akan menyebabkan satu problem yang terus bergulir sepanjang tahun gitu ya. Ya tentu aja ini menjadi satu masalah gitu ya, apalagi misalnya di bulan 9 dan 10 ya, itu ada satu kaitan dengan masalah hukum. Ya, masalah hukum ini macam-macam. Kalau dunia usaha bisa saja mungkin gagal bayar ya, kena hutang yang menumpuk, atau juga bisa gagal produk, mungkin produknya menyebabkan masalah hukum ya. Kemudian juga bisa saja juga masalah investasi yang mungkin ada cekcok di antara pemegang saham sehingga timbullah masalah hukum ya. Sehingga ya tentu saja hal ini sangat membuat keadaan keuangan dari sahabat Master Ong yang bersio babi itu sepanjang tahun 2025 itu sangat-sangat berat sekali ya. Sampai pertengahan tahun itu masih seperti itu. Walaupun pertengahan tahun sampai akhir tahun itu ada sedikit perkembangan, namun masih dalam suasana yang sama, dan ini akan menjadi beban yang cukup berat gitu ya. Nah, coba dari sekarang sangat diperhatikan ya, coba dicek lagi, mudah-mudahan tidak ada pembengkakan ya. Jadi coba perhatikan, mungkin di usaha itu ada pengeluaran yang tidak perlu atau ada kebocoran keuangan ya. Coba dicek, jangan gampang percaya orang ya, karyawan atau apapun ya, silakan dicek ya, mungkin ada persoalan di situ gitu ya. Terus kemudian juga coba diperhatikan tentang produk-produk yang sudah dijual gitu ya, mungkin ada masalah di situ nggak gitu ya. Apakah produknya itu mengandung sesuatu yang tidak baik ya, sehingga ada gugatan nantinya, gugatan secara hukum dari masyarakat terhadap usaha ya. Dan itu tentu saja kan akan menyebabkan perusahaan itu mengalami satu stagnan gitu ya, karena ada masalah hukum, apalagi berkaitan dengan produk yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ya, investasi bukanlah jalan yang terbaik tahun depan buat sahabat Master Ong yang bersio babi. Kurangi investasi ya tidak perlu ya. Mungkin misalnya investasi di saham atau apapun, atau misalnya Bitcoin dan sebagainya, itu akan menjadi bumerang, semakin membuat tergerusnya harta ataupun keuangan kamu gitu ya. Jadi harus berhati-hati
ya, jangan gampang tergiur, jangan gampang mencari jalan pendek gitu ya. Selesaikan dulu masalah-masalah yang ada, selesaikan dulu problem yang ada, jangan menuruti hawa nafsu atau keinginan orang lain sehingga nanti masalahnya bukannya makin mengecil tapi makin besar gitu, yang akan menyebabkan kerugian yang semakin parah kepada perusahaan gitu. Buat yang karyawan ya, bagi yang karyawan ataupun yang mencari kerja, ada kemungkinan memang bisa mendapatkan pekerjaan, tapi belum tentu yang sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Ya, kalau menurut Mas Toong ya kerja aja dulu ya, karena kalau kamu mau cari yang sesuai, zaman sekarang tuh susah sekali gitu ya, bisa saja tidak ada. Nah, daripada menganggur, mendingan kerjakan aja apa yang ada. Sedangkan bagi karyawan yang sudah bekerja, berhati-hatilah, ada kemungkinan PHK di tahun depan di perusahaan. Kemungkinan juga ada bangkrutnya usaha ya, yang menyebabkan kalian itu mengalami pemutusan hubungan kerja. Ya, dan kalau misalnya ada rencana mau pindah kerja, berhati-hatilah karena setelah kamunya bisa berhenti kerja, itu akan sulit sekali mencari pekerjaan. Ya, itu akan menjadi bumerang gitu ya. Jadi lebih baik tahun depan kalau buat yang bekerja ya sudahlah, nikmati dulu aja, jalanin dulu aja, jangan terlalu banyak tuntutan, jangan terlalu banyak pikiran mau pindah ke sini, mau pindah ke sana gitu ya. Jadi belum tentu di tempat yang baru nanti kamu cocok dan mungkin malah menjadi bumerang, malah menjadi satu keburukan buat kamu sehingga keuangan secara keseluruhan malah menjadi buruk gitu ya, dan makin parah gitu tentunya. Ya, jadi harus berhati-hati di sana. Oke, itu masalah keuangan ya, atau finansial ya. Sekarang kita kepada jodoh ya. Jodoh Shio Babi di bulan 5 dan 8 harus berhati-hati. Ada kemungkinan prahara rumah tangga ya, ada kemungkinan perpisahan, ada kemungkinan perselingkuhan, ya, ada kemungkinan cekcok yang berkelanjutan. Hubungan yang tidak harmonis antar keluarga gitu ya. Jadi harus hati-hati karena auranya sangat panas sekali ya. Problem ini juga nanti akan membuat sahabat Mas Toong Shio Babi itu nggak semangat kerja ya. Apalagi kalau nanti di usaha juga ada masalah, ditambah lagi dengan masalah ini gitu ya, sehingga ya benar-benar semangatnya itu hilang gitu ya. Dan ini akhirnya akan menyebabkan keruntuhan secara penuh dari hidup ya. Jadi cobalah jangan gampang terbawa emosi, jangan gampang nuruti hawa nafsu gitu ya. Yang sudah lewat biarkan lewat, hadapi yang sudah ada gitu ya. Jadi dalam hubungan keluarga ya, jangan gampang tergoda sama orang lain apalagi masa lalu gitu ya. Jadi di situ ada kemungkinan perselingkuhan dan perpisahan, itu harus diperhatikan. Coba dari sekarang itu dibina lagi hubungan keharmonisan rumah tangga, komunikasinya ya, baik sama istri, anak maupun suami atau dengan keluarga yang lainnya gitu ya, sehingga tidak gampang dihasut atau tidak gampang salah paham gitu ya, sehingga ya tidak terjadi satu perpisahan. Sedangkan buat yang pacaran juga demikian gitu ya, coba belajar untuk mengerti, memahami gitu ya. Jadi ada kemungkinan di sana juga bisa terjadi putus ya, artinya ya putuslah gitu ya. Sedangkan buat yang masih sendiri ya, ada kemungkinan memang mendapatkan jodoh tahun depan ya, apalagi di pertengahan tahun ke atas kemungkinan akan ada jodoh-jodoh yang mungkin ya kira-kira mungkin cocok lah gitu ya. Namun ya kita nggak tahu sampai ke depan-depannya bagaimana gitu ya. Nah, jadi buat yang masih sendiri, ya kemungkinan besar bisa punya jodoh ya tahun depan. Mudah-mudahan ya, amin gitu ya. Oke, itu untuk masalah jodoh. Sekarang kita beralih ke masalah kesehatan ya. Masalah kesehatan, Shio Babi banyak mendapat gangguan di bagian kepala, lambung ya. Meskipun ringan, tapi kalau masalah ini dibiarkan berlarut-larut juga akan jadi masalah besar. Apalagi di lambung gitu ya. Lambung berarti harus diperhatikan, mungkin jangan terlalu stres, jangan terlalu banyak pikiran gitu ya. Makan yang teratur ya. Dan juga demikian juga di bagian kepala ya, memang mungkin kelihatannya ini penyakit yang remeh gitu ya, penyakit yang kecil gitu, tapi
Kalau dibiarkan lama-lama jadi besar dan itu akan menyebabkan juga masalah ya. Sudah ada masalah keuangan, masalah jodoh, ya, tambah masalah kesehatan lagi ya, amsyong gitu ya. Jadi coba berpikir secara realistis, berpikir jangan pakai emosi ya. Pikiranlah dengan logika ya. Sehingga kalau ada masalah perasaan itu harus pakai logika ya, karena kalau pakai perasaan tidak akan ada ke titik temunya ya, malah makin ribut, makin pusing ya, makin segala-galanya ya. Mungkin itu aja ya ramalan untuk Shio Babi ya. Mudah-mudahan apa yang Master Ong prediksikan di sini tidak terjadi yang buruk-buruknya ya, yang baik-baiknya aja yang terjadi ya. Dan ambil ini sebagai satu acuan atau peringatan supaya lebih berhati-hati, supaya keharmonisannya semakin ditingkatkan, kesehatannya makin dijaga, usahanya semakin diperhatikan, sehingga masalah yang tadi Mas Tong ungkapkan tidak terjadi. Mas Tong ingatkan ya, ramalan ini sifatnya umum, jadi kita hanya mengambil sebagian energi dari orang-orang yang bersio babi. Jadi bisa saja ada yang cocok dengan ramalan Master Ong, ada yang tidak. Bagi yang ingin cocok memang harus lebih tepat kalau konsultasi secara pribadi dengan Master Ong ya, hubungin di Instagram. Ya, kalau misalnya konsultasi secara pribadi kan kita langsung energi sama energi ya. Jadi kita langsung melihat energinya sahabat Master Ong ya, tidak ambil dari begitu banyak energi yang berseliweran atau yang sama-sama shio babi ya. Tentu saja lebih tepat kalau konsultasi secara pribadi. Ya, oke. Demikian ramalan shio babi kali ini. Tahun depan 2025 memang berat untuk shio babi, tapi ya jalanin saja. Pasti ada jalan keluar dari Yang Maha Kuasa selama kita bersabar, selama kita tetap semangat ya. Oke, terima kasih. Sebelumnya lakukan like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam semesta. Bye-bye.